Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab Tauhid. Insyaallah ta'ala, kitab yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini yaitu kitab Salasatul Usul atau Usul Salasah, 3 landasan utama. Jadi salasah artinya 3, al-usul artinya landasan-landasan. 3 landasan, 3 dasar, 3 pondasi. Wa adillatuha, dan dalil-dalilnya. Nanti kita baca ya muallif atau penulis dari kitab ini ya, agar kita tahu siapa penulisnya dan kenapa kitab ini dinamakan dengan kitab Salasatul Usul. Kenapa beliau penulis ya memberikan judul dalam kitabnya Salasatul Usul. Jadi muallif hadzal kitab atau muallif hadzal matan, penulis dari matan ini atau kitab ini adalah Syekhul Islam Mujaddidu Da'watit Tauhid, syekhnya Islam dan pemperbaru dakwah tauhid, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi, kunyatuhu Abul Husain. Nama beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Jadi namanya Muhammad, bapaknya nama Abdul Wahhab, kakeknya namanya Sulaiman, kemudian kabilah atau sukunya At-Tamimi. Beliau kunyahnya Abul Husain. Ya, Abul Husain kunyah beliau. Wulida fil Uyainah sanah, beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Wa tuwfiya fid Dir'iyah sanah, kemudian beliau diwafatkan di kota Dir'iyah pada tahun 1206. Berarti 1206 dikurangi 1115. Kurang lebih umur beliau itu sekitar 91 tahun. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi beliau termasuk salah satu ulama yang sangat gigih mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan yang ada di daerahnya tersebut, di mana beliau melihat fenomena-fenomena kesyirikan merajalela di daerahnya beliau, di tempatnya beliau, ya, di mana manusia mereka mengagungkan kuburan, meminta kepada selain Allah, memakai jimat dan yang lainnya, sehingga inilah yang menggerakkan beliau untuk menebarkan dakwah tauhid. Baik. Dan jika teman-teman ingin melihat biografi beliau ya secara lebih detail, bisa dilihat ya, sekarang sudah terbuka ya media sosial atau di buku-buku bisa dibaca atau di di searching di Google juga bisa. Ya, bagaimana perjalanan beliau mencari ilmu,
bagaimana beliau ketika masih usia belum balik, sudah hafal Quran, belajar kepada orang tuanya, kepada kakeknya, kepada ulama-ulama di daerahnya, sampai beliau kemudian berihlah ke Mekah, ke Madinah. Beliau mencari ilmu sampai beliau kemudian berdakwah tentang berdakwah tauhid. Baik, kita kembali kepada judul. Kenapa beliau menamakan kitabnya dengan Salasatul Usul? Ya, kenapa kitabnya diberi judul Salasatul Usul? 3 landasan utama. Jadi 3 landasan ini yang beliau akan sampaikan adalah tentang siapa Rabbmu, man Rabbuka. Kemudian yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga adalah wama dinuka, dan apa agamamu. Jadi 3 landasan, 3 pondasi ini adalah tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, yang ketiga siapa apa agamamu. Nah, 3 landasan ini sangat-sangat penting, ya kan? Bahkan orang awam pun harus tahu siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Dan beliau, ya, para ulama lain juga menjelaskan kenapa 3 landasan ini yang diambil judul, yang dibahas di pertama kali dalam kitab beliau. Beliau memiliki alasan karena 3 pertanyaan inilah yang akan ditanyakan di alam kubur. Ya, jadi al-qabru, kata Rasulullah SAW, awwalu manazilin min manazilil akhirah. Jadi kuburan itu adalah awal perjalanan kita menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat, ya, dari di alam kubur tersebut, maka dia perjalanan setelahnya akan semakin mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau dia tidak selamat di alam kubur tersebut, maka perjalanan setelahnya lebih dahsyat. Nah, ketika seseorang meninggalkan dunia ini, dan kita semuanya akan meninggalkan dunia ini, karena dunia ini akan sirna dan tidak akan kekal. Maka manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun, maka bersiap-siaplah. Perbanyaklah bekal untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Dan awal perjalanan akhirat itu dimulai dengan kematian. Setelah kematian, kemudian kita dikuburkan dan dimasukkan ke alam kubur. Nah, di alam kubur itulah kita nanti akan ditanya oleh 2 malaikat, namanya malaikat Munkar dan Nakir, yang disebut dengan fitnatul qabri, yaitu fitnatul kubur. Dan malaikat Munkar dan Nakir inilah yang akan menanyakan kepada kita 3 pertanyaan tersebut. Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Wama dinuka, dan apa agamamu? Maka jika dia seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia menjauhkan diri dari kesyirikan, mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjalankan syariat Islam dengan benar, maka dia akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fid dunya wal akhirah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fid dunya wal akhirah.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan, akan memberikan sabat ya kepada orang-orang yang beriman dengan sebuah ucapan, jawaban di dunia dan di akhirat. Maka jawaban dari man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka itu bukan sekedar hafalan saja, namun kembali kepada konsekuensi amaliyah dia ketika di dunia. Ketika di dunia, apakah ibadah dia murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tercampur sedikit pun kesyirikan? Apakah di dunia salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya hanya murni ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada bentuk kesyirikan, riya di dalamnya? Lantas bagaimana dia dengan pengagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia telah menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, dan bangga dengan nabinya, dan bangga dengan sunnahnya? Ataukah justru dia menghinakannya atau melecehkan sunnah-sunnahnya? Lantas bagaimana dengan syariat Islam yang Allah telah turunkan hukum-hukum di dunia ini, mulai dari halal dan haram dan hukum-hukum yang lainnya? Apakah dia menerima dengan lapang dada? Apakah dia kemudian mengamalkan, meninggalkan larangan-larangan Allah, mengagungkan syariat Islam? Semuanya jawaban dari malaikat tersebut kembali kepada konsekuensi amaliyah dia ketika di dunia. Jadi bukan semata-mata hanya hafalan. Kalau hanya hafalan, orang-orang kafir, bahkan anak kecil, orang yang taklid, yang ta'assub, yang fanatik pun bisa menjawabnya. Namun tidak demikian, wahai teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan perkaranya sangat dahsyat jika kita tidak selamat menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka sungguh adab Allah sangatlah pedih. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, fayaqulul munafik, orang-orang munafik berkata, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian malaikat tersebut memukulnya dengan pukulan, dan seluruh makhluk mendengarkannya, mendengar jeritan, mendengar pukulan tersebut, kecuali manusia. Dan dalam sebuah riwayat juga jelaskan, ada sebagian orang yang mengatakan, saya berkata demikian karena dulu manusia juga mengatakannya. Artinya dia taklid saja, taklid, mengikuti ucapan manusia, tidak enggan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini pun sama, mendapatkan siksa kubur. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingnya belajar kitab ini sebagai pijakan pertama kali bagi seorang talibul ilmi untuk mengenal tauhid, mempelajari tauhid, dan mengenal tauhid yang sebenarnya. Tayyib. Salah seorang ulama juga pernah mengatakan, Abu Umar al-Maqdisi, kana nas yaqulun al-ilmu fis sudur. Dahulu manusia mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah dalam hati, dalam hafalan. Yang namanya ilmu adalah yang ada dalam hafalan, yang ada dalam hati. Wal an aqul, kata beliau, namun sekarang saya akan mengatakan al-ilmu ma dakhalahu fil qabr. Yang namanya ilmu adalah ilmu yang dibawa ke alam kubur. Itulah ilmu sejatinya yang seseorang tidak boleh tidak untuk mempelajarinya. Artinya dia harus urgent bagi dia untuk mempelajarinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tahu tentang urusan dunia, namun dia enggan, lalai dari urusan akhiratnya. Ya'lamu nadhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun.
mereka mengetahui. Mereka hanya sebatas mengetahui urusan yang nampak dari dunia. Namun mereka tentang urusan akhirat, urusan agamanya yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mereka lalai. Ini Allah cela dalam Al-Quran. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, setelah kita mengenal siapa penulis dari kitab Salasatul Usul, kemudian poin yang selanjutnya adalah limada nadrusut tauhid. Kenapa sih kita belajar kitab tauhid atau belajar tauhid? Apa sih alasannya? Ya, apa tujuan kita mempelajari tauhid? Yang pertama, ya bisa ditulis ya teman-teman ya. Yang pertama, li'annallaha khalaqana min ajlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan untuk mentauhidkannya. Ingat teman-teman ya, ketika kita sedang banyak pikiran, kita sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan urusan muamalah dengan manusia, ingat ikhwan, ingat teman-teman, tujuan Allah menciptakan kita yang pertama kali adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Dari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, Allah cabut nyawa kita hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan, kenapa ayat atau surat dalam Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang berisikan tentang tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhid asma wa sifat, Allah terangkan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Maliki yaumiddin, yang merajai hari akhirat. Malik, yang merajai, tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Sebagian ulama mendefinisikan tauhid al-qasad atau at-talab. Tujuan kita beribadah hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Jadi Allah membuka Al-Quran di awal surat dengan tauhid. Kemudian Allah akhiri ya Al-Quran dengan surat yang berisikan tauhid, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung dengan kepada Rabbun nas, Rabbin nas. Ya, di Rabb yang mengatur ya seluruh manusia. Tauhid rububiyah. Allah awali Al-Quran dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Kata para ulama, ini menunjukkan dari awal kita dilahirkan di dunia ini dituntut untuk mentauhidkan Allah, dan sampai Allah mencabut ajal kita. Mencabut ajal kita. Sampai Allah wafatkan kita, kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini tujuan yang pertama. Dan sebuah ayat yang sangat masyhur, bahkan teman-teman semuanya sudah hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Ingat, jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian makna ya'budun, kata Ibnu Abbas, ay yuwahhiduni. Makna agar mereka beribadah kepadaku artinya agar mereka mentauhidkanku.
Dan teman-teman harus perhatikan, setiap kalimat ibadah yang datang dalam Al-Quran itu maknanya tauhid. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah, melainkan harus diiringi dengan tauhid. Ibadah yang dicampur dengan kesyirikan, maka batalat, rusak ibadah tersebut, akan batil. Ya, dari sini kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluk ini bukan karena nur Muhammad. Karena sebagian orang mengatakan Allah menciptakan dunia ini, alam semesta ini karena nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Tidak demikian. Karena bertentangan dengan nas dari Al-Quran. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Taib yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa kita belajar tauhid? Ya, yang kedua adalah la yaqbalullahu ayyash amalin illa bihi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan apapun. Amalan apapun itu bentuknya, mau sholat, mau haji, mau zakat, mau sedekah, apapun bentuknya, sebuah amal soleh, illa bihi, melainkan harus mentauhidkan Allah, murni untuk Allah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi amalan apapun tidak akan diterima di sisi Allah. Sehebat apapun amalan kita, mungkin dia sedekahnya sampai miliaran, ya, atau dia, masya Allah, sholat itu sampai khusyuk, panjang suratnya, lama berdirinya, tapi tujuannya bukan untuk Allah, maka yakinlah semuanya akan tertolak. Ya, semua tertolak. Dalam sebuah hadis qudsiyah, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirki. Saya enggak butuh tandingan dari selainku. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal suatu amalan kemudian menjadikan tandingan daripada selainku, menjadikan tandingan dari selainku, taraktuhu wa syirkahu, saya tinggalkan dia, saya enggak butuh dengan amalan dia, wa syirkahu, dan sekutunya. Lihat teman-teman, dahsyatnya dosa syirik. Maka disinilah pentingnya kita belajar tauhid. Bahkan dalam sebuah kitab beliau ini, penulis kitab Qawaidul Arba, beliau menjelaskan tentang di awal muqaddimah beliau menjelaskan tentang bahwasannya al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali harus dibarengi dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dia harus bersuci. Karena syarat sahnya salat itu harus bersuci, berwudu. Sama dengan ibadah, syaratnya harus bertauhid, murni untuk Allah. Wa idza dakhala syirku fil ibadah batalat. Jika masuk kesyirikan dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak, akan batil. Kama annal hadas idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas, najis ya, mungkin dia buang air kecil, atau hadas, keluar hadas, atau keluar angin masuk dalam ibadah, maka akan batal. Ya, hadas itu dapat merusak toharoh atau kesucian seseorang. Begitu ya, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Karena Allah menciptakan kita agar kita
tujuan Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak menerima amalan apapun melainkan harus diberinya dengan tauhid. Baik. Jadi dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita belajar tauhid? Ya, yang ketiga, alasan yang ketiga adalah la yadkhulul jannata illa muwahhidun. Nah, ini tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertauhid. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada jaminan dia masuk surga. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah juga berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini motivasi bagi kita semuanya yang melampaui batas, menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, terus minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wahai bani Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, sepenuh bumi ikhwah, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, maka saya akan datangkan sepenuh bumi ini pula ampunan untukmu. Allahu Akbar. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang kita bersuudzon kepadanya. Maka selama kita tidak melakukan kesyirikan, maka di akhirat kala ada jaminan masuk surga dan kembali kepada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan kasih sayangnya, maka Allah akan langsung masukkan kita ke dalam surga. Namun jika dikira dosa kita, Allah bersihkan dulu dosa-dosa kita, mungkin dimasukkan dulu ke dalam neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya, lantas Allah angkat, setelah bersih Allah angkat dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Begitu ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka barang siapa yang akhir ucapannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Man qala, man mata wa yaqulu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang meninggal lantas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Inilah ya sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Maka walaupun kita sesibuk apapun, kita usahakan untuk bisa belajar tauhid agar kita tahu hak Allah yang sebenarnya yang harus kita agungkan. Kemudian yang keempat ikhwan, setelah kita bahas tiga ya tujuan Allah ciptakan kita, sekarang yang keempat adalah sababun lil hidayati wastiqraril am.
Jadi tauhid itu menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, sebab datangnya hidayah, sebab turunnya hidayah, dan akan diberikan keamanan, ya, keamanan, rasa aman, rasa aman. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm, artinya kesyirikan, maka apa balasannya? Maka Allah mengatakan ulaika lahumul amn, maka mereka mendapatkan rasa aman. Dalam tafsir dijelaskan al-amnu min masatin nar, aman dari tersentuh api neraka. Wa hum muhtadun, yang kedua balasannya, maka dia termasuk orang-orang yang diberi petunjuk, hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid, keistimewaan tauhid. Dia mendapatkan keamanan di akhirat dan di dunia, bahkan ini dirinya tenang. Perhatikan orang yang tidak bertauhid, dia akan was-was, ketakutan, ya, dengan jin-jin. Kalau dia tidak memberikan sedekah kepada bangsa jin, persembahan, begini dan begitu, dia tidak akan tenang. Namun orang yang bertauhid, dia serahkan hidup dan matinya untuk Allah Azza wa Jalla, akan tenang. Bahkan di akhirat Allah berikan keamanan. Dia termasuk orang-orang dari petunjuk. Dia diberi petunjuk. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Ketika turun ayat ini, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertanya, ya Rasulullah, di antara kita nggak mungkin yang tidak berbuat zalim, pasti ada dia melakukan kezaliman. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud zalim itu adalah kesyirikan. Ya, itulah para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita belajar tauhid? Alasan yang kelima adalah sababun li syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab, karena tauhid ini sebab mendapatkan syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah ini syafaatul udma, yang mana Rasulullah itu punya doa yang mustajab, yang Rasulullah simpan nanti diberikan kepada umatnya sebagai bentuk syafaat kepada mereka. Dan kita berlomba-lomba ingin meraih syafaat Nabi. Siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berusaha meraih syafaatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ahaqqun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling berhak meraih, mendapatkan syafaatku di hari kiamat, yaitu yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar. Nah ini pentingnya kita belajar tauhid. Kemudian yang terakhir, kenapa sih kita belajar tauhid? Yang terakhir, sababun litakfiris sayyiat, karena tauhid inilah sebab menghapuskan dosa-dosa kita. Menjadi sebab apa? Terhapusnya dosa-dosa kita. Baik, mungkin demikian ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, untuk pelajaran hari ini mungkin masih muqaddimah dulu. Nanti insya Allah kita akan belajar pelan-pelan
apa isi dari kitab dari matan kitab Ushulus Salasah. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.